Saya bersyukur dan berterima kasih diundang pada dialog Fadlizon Official ini, yang saya ketahui adalah sebuah channel yang sangat berbobot, berkualitas, bernas, dan yang paling penting mencerahkan kehidupan bangsa. Maka marilah sama-sama kita ikuti rekaman-rekaman pada Fadlizon Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, ketemu lagi di Fadlizon Official Channel. Dan saya kedatangan seorang tokoh yang saya kira semua orang Indonesia kenal. Karena beliau ini malang melintang di berbagai profesi, dari akademisi, tapi juga di organisasi, di politik, dan Udah berhenti politik. Dulu. Nah, siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Din Syamsuddin. Bang Din, saya menyebutnya Bang Din. Bang Din ini dulu pernah menjadi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, pernah menjadi Ketua MUI, pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, pokoknya semuanya hampir pernah. Pernah juga di politik gitu ya, Litbang waktu itu, Partai Golkar, dulu banget. Belum ada Gerindra. Dan beliau juga saya tahu orang yang banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, buku dan sebagainya, mengajar cukup lama. Dan saya pertama kali, saya terkesan dan masih ingat sampai sekarang tuh Bang Din, ketemu Bang Din pertama kali itu di Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 90. Jadi umur saya waktu itu masih 19 tahun lah. Jadi diajak makan, saya wartawan Suara Hidayatullah gitu ya. Dan ada tabloid Iqra waktu itu. Nah, diajak makan di Malioboro. Jadi saya masih ingat tuh sama Bang Din, Muktamar Muhammadiyah tahun 90 ya. Nah, dengan wartawan-wartawan, ada Mas Herdi SRS segala macam. Saya wawancara Prof Nakamura waktu itu. Ini sebagai introduction, waktu saya mahasiswa di UI, saya juga sering menulis, dan satu hari saya diundang oleh Bang Din sebagai direktur atau pemimpin dari CPDS, Center for Policy and Development Studies. Nah, CPDS ini semacam think tank yang waktu itu memberikan satu ruang media bagi dialog sipil militer, dialog intelektual, dan current issues ya, dan juga menghasilkan jurnal-jurnal. Saya sebagai mahasiswa diundang diskusi tentang rekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an. Waktu itu Presiden Isafis. Bukan, mahasiswa UI apa istilahnya? Ya, pokoknya saya aktivis di UI, saya Presiden Isafis, Indonesian Student Association for International Studies. Tapi saya dari tahun 92 menggelindingkan satu wacana tentang rekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an. Dan Bang Din undang saya waktu itu, dan saya kebetulan baru saja bicara di CSIS paginya tentang APEC dan Indonesia masa depan. Itu tahun 94 ya kalau tidak salah. Dan dari situ saya bawa banyak tokoh-tokoh mahasiswa. Ada ketua BEM UGM Anies Baswedan. Dari mana-mana seluruh Indonesia saya bawa dari CSIS ke CPDS sore hari. Dan sore hari itu kemudian Bang Din menawarkan kepada mahasiswa untuk ketemu dengan seorang kolonel. Ya, kolonel yang juga adalah mantu Presiden Soeharto, namanya Prabowo Subianto. Nah, disitulah saya pertama kali ketemu Pak Prabowo, itu karena Bang Din Syamsuddin sebenarnya. Jadi kemudian ya jalan hidup berubah dari yang kritis, ya kritisnya dari dalam dan struggle from within. Habis itu saya dipercaya oleh Bang Din dan pengurus CPDS untuk memimpin CPDS beberapa waktu, dan kemudian ada satu kejadian menjadi IPS gitu ya. Institute for Policy Studies. Dan masih berjalan sebenarnya. Cuman ya karena banyak yang sibuk, udah yang muda-muda sekarang Bang Din. Nah, jadi dan terakhir saya mengikuti kiprah Bang Din membangun sebuah pesantren yang luar biasa. Saya datang langsung di Sumbawa, pesantren. Pernah ke sana ya? Loh iya dong. Dengan Pak Fahri Hamzah. Oh iya betul. Dengan Mbak Neno Warisman. Namanya Dea Malela ya. Pesantren Dea Malela yang
merupakan pesantren internasional, diambil dari nama Syekh Yusuf, dan belakangan kemudian Bang Din juga ikut dalam sebuah pergerakan yang kritis kami. Jadi mungkin ini Bang Din, saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan. Menurut Bang Din sekarang ini Indonesia kita ini menuju ke arah yang benar atau ke arah yang salah? Karena beliau ini juga saintis kan, political scientist. Oke, terima kasih. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi tinggi sekali ya kepada saudara saya, sahabat saya, Dr. Fadlizon, atas karyanya yang luar biasa di gedung ini yang disebut sebagai Fadlizon's Library ya. Ini pertama kali saya datang. Iya. Dan terus terang imago saya tadi semula bukan seperti ini. Hanyalah perpustakaan yang sebagaimana lazimnya, kumpulan buku-buku, namun ternyata di sini adalah kumpulan dari sejarah masa lampau, baik buku, dokumen, manuskrip sampai ke keris ya. Iya. Tapi saya tidak yakin bisa mendirikan keris. Oh, banyak yang bisa berdiri di sini. Jadi ini sungguh ya, kalau dalam pandangan agama ini akan menjadi amal jariah. Amin, amin, amin. Ya Allah, dan ini dapat dimanfaatkan. Iya. Karena ya, sejarah masa lampau itu sangat penting bagi masa sekarang. Sejarah merubah, mengulangi dirinya sendiri. Maka jangan lupa sejarah. Sama seperti Bung Karno ya, jas merah. Nah, Mas Fadli, saya mengamati dari jarak jauh dekat ya. Dalam arti jarak dekat ya, sebagai akademisi kita concern dengan dinamika kehidupan kebangsaan. Kadang-kadang jauh dalam arti cuek dikit. Namun terakhir ini ya, kita semua cukup intens ya. Saya menyimpulkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia tercinta ini menjauh dari cita-cita dasar. Katakanlah trilogi dalam pembukaan itu ya. Baik tujuan berbangsa bernegara, membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian ada misi pemerintah seperti melindungi, menciptakan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Baru Pancasila ya. Kalau titik tolaknya nilai-nilai dasar di situ, saya berpendapat menjauh ya. Terutama pada struktur ya, kenegaraan kita itu dengan pembentukan undang-undang. Tim yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah ketika saya menjabat sebagai ketua umum tahun 2010 ya, untuk kedua kalinya, menyimpulkan terjadi deviasi, distorsi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar tadi itu. Ini baru pada tataran ya, ujian terhadap undang-undang yang dihasilkan sejak era reformasi. Ada 119 undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Nah, belum sampai kepada analisis. Kalau kita uji konstitusi pasca amandemen itu dengan apa ya, JSN, jiwa, semangat dan nilai dari pembukaan itu, juga terdapat deviasi dan distorsi gitu. Oleh karena itu ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi masa depan bangsa. Kalau tidak segera direkonstruksi, dikembalikan ya. Maka sebenarnya tema yang sampai sekarang ya, orang tidak paham ya, atau salah memahami. Kita berjuang untuk meluruskan kiblat bangsa itu ya. Ini bisa dibuktikan ya. Mungkin waktu terbatas ya, tapi pada umumnya telah dan tengah terjadi deviasi, distorsi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar tadi, yang kesimpulan Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta ini kemudian dikembangkan oleh Kongres Umat Islam Indonesia tahun 2015. Kebetulan waktu itu saya diamanati sebagai Ketua Umum MUI setelah Kiai Sahal wafat. Nah, dalam deklarasi Jogja itu ada frasa
telah dan tengah terjadi deviasi, distorsi, ditambah satu diksi, disorientasi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan inilah perjuangan sekarang ya, lewat berbagai lini di mana saya berada di dalamnya, termasuk tadi disebut kami ya, semata-mata untuk meluruskan kiblat bangsa. Dan kita tahu persis pada tataran analisis pasti ada yang tidak suka, yang terusik, terganggu. Sampai akhirnya mengatakan Pak Din Samsudin ini radikal. Itu salah kaprah saja. Itu kan segelintir alumni ITB, kan masih banyak alumni lain yang tidak berpendapat demikian. Dan apalagi ya ilmuwan yang ada di ITB sana tidak ya, seperti senat akademik dan lain sebagainya. Maka saya tidak terlalu mengambil perhatian itu ya, itu masalah kecil saja ya. Tapi terima kasih atas dukungannya ya. Iyalah, orang yang mengerti Pak Din Samsudin dengan jejak sejarahnya yang justru sangat mengedepankan interfaith dialogue. Bahkan saya ingat sekali Bang Din, kita pernah sama-sama, saya sebagai junior diajak ke ACRP, Asian Conference for Religion and Peace. For Peace ya. For Peace ya. Dan waktu itu ada Pak Lukman Harun, Bang Din, Pak Bahtiar Effendi, kita Hajrianto. adalah delegasi pemuda. Iya, sama Victor Tanja. Sejak 2007 saya jadi presiden ACRP sampai sekarang. Iya. Namanya presiden moderator. Iya. Sekarang sudah ada cabang national chapter. Itu kan interfaith dialogue. Masa orang radikal menjadi presiden dari sebuah interfaith organization. Jadi ini memang kita perlu mengasihani orang-orang salah paham, disangka orang kritis itu radikal. Ini kasihan sebenarnya. Harus kita kasihani Bang. Dan tidak bisa membedakan ASN struktural dengan ASN akademisi. Apalagi ASN yang juga pimpinan ormas. Jadi Bang Din, ya saya termasuk juga melihat banyak yang harus dikoreksi. Undang-undang kita di era reformasi ini banyak undang-undang yang mazhabnya itu seperti liberal, keluar dari semangat itu. Nah, menurut Bang Din apa yang salah di sini? Apakah kita mempunyai satu sistem yang salah di dalam melahirkan pemimpin yang kemudian melahirkan produk-produk itu, atau memang kita sekarang ini dikuasai oleh sebuah invisible hand yang membawa kita pada satu situasi semacam itu? Invisible hand dan kemudian kepemimpinan yang cenderung mengembangkan apa yang disebut sebagai constitutional dictatorship, kediktatoran konstitusional, itu istilah ilmu politik, atau apa yang disebut oleh kaum Marxis ya. Mas Fadlizon ke ahli Marxisme, hanya pada teori bukan pada praktek. Sebagai ilmu democratic centralism betul. Jadi sentralisme demokrasi yang kita lanjutkan sebenarnya hanyalah akibat dampak dari satu persoalan struktural yang menjadi hulu dari kerusakan yang terjadi sekarang ini, yaitu pada konstitusi yang kita amalkan sekarang ya. Terutama memberi peluang bagi yang Anda sebut tadi liberalisme ya, baik politik maupun ekonomi, sehingga bukan demokrasi politik, bukan demokrasi ekonomi yang terjadi. Dan apalagi jika ada ketimpangan, tidak ada demokrasi ekonomi, maka tidak akan dapat terjadi demokrasi politik. Itu kalau nggak salah Bung Hatta ya. Betul Bung Hatta. Nah, maka apa yang bisa kita simpulkan kalau lihat sistem politik dikaitkan dengan sila keempat, kesimpulan saya sering saya katakan jauh panggang dari api. Ya. Praktek dan teori ekonomi dikaitkan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia atau pasal 33, jauh panggang dari api gitu. Nah, tapi dari mana mulai? Apa karena ekonomi yang liberal atau politik yang liberal, atau karena memang semangat pada pembukaan itu yang hilang? Itu mutiara yang luar biasa ya. The founders of our nation, pendiri bangsa ini meletakkan pada pembukaan itu ya, yang syukur tidak diubah gitu. Tapi coba lihat sistem politik. Saya mencoba memahami, menghayati kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, penuh keyakinan. Konsep kerakyatan yang berasal dari bahasa Arab, ar-ra'iyah, tidak identik dengan demos.
Maka dalam pemikiran politik Islam itu ada at-tawazun atau al-alaqah, hubungan antara ar-ra'i penguasa war-ra'iyah yang dikuasai. Ya, dan dikaitkan dengan istilah semacam pengembalaan. Ra'i itu pengembala, ar-ra'i itu gembala. Di situ harus ada hubungan yang berdimensi divine sesungguhnya. Oke lah, jangan ke sana. Maka konsep kerakyatan yang diadopsi oleh bangsa ini tidak identik dengan demos Yunani itu. Maka sila keempat itu bukan demokrasi, atau boleh demokrasi, tapi harus diberi predikat tertentu. Apalagi yang dipimpin oleh hikmah. Maka Indonesia memerlukan kepemimpinan hikmah. Wisdom. Full of wisdom, hikmah, kebijaksanaan gitu. Itulah kepemimpinan hikmah yang berada di atas dan untuk semua golongan. Ketika terjadi pemilihan yang seyogianya ya aklamasi pada sidang-sidang lembaga tertinggi negara ya, MPR lama itu ya. Maka di situ tampillah seorang pemimpin yang harus berada untuk semuanya. Tapi ketika terjadi proses pemilihan 1% 1 vote, ya tidak beda antara kiai dengan penjaga pesantren atau penjaga masjidnya, 1% 1 vote. Ya. Ini mulai ada masalah. Dan oleh karena itulah ya sering kepemimpinan yang tampil itu kepemimpinan yang tidak hikmah, dan apalagi sering menampilkan yang disebut zero sum game politics, politik bumi hangus. Hanya pemimpin bagi pemilihnya, tidak pemimpin bagi yang tidak pemilih, dan cenderung yang tidak memilihnya diabaikan ya. Kecuali lawan politiknya juga diakomodasi. Tapi tetap ya. Nah, ini kesalahan fatal. Dari mana akar masalah? Pada hemat saya ada ruh yang hilang dari kebangsaan dan kenegaraan kita yang sudah diletakkan dalam kalimat-kalimat oleh para pendiri bangsa yang adalah para negarawan waktu itu. Jadi kalau mau diubah, saya cenderung pada perubahan mendadak. Maka perlu sikap radikal di dalam bernegara, mengakar, yang berpegang pada redix akar ya. Artinya kita berpegang teguh kepada lah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, kecenderungan kan belakangan kalau kita lihat Bang Din, kita nggak bisa lepaskan dari konfigurasi orang Indonesia dari berbagai suku, agama, ras dan sebagainya. Nah, yang belakangan kita lihat bertahun-tahun ini, terutama ada kecenderungan Islamofobia. Dan Islamofobia ini mungkin dimulainya kalau di era sekarang ini kan setelah war on terror lah ya. Nah, setelah perang melawan terorisme dan seolah-olah dianggap terorisme. Saya melihat Bang Din, dulu kita sering diskusi tentang Samuel Huntington. Ya, tentang The Clash of Civilization. Persis 30 tahun lalu kan dia menulis di jurnal ya. Nah, apakah kesalahpahaman ini terus berlanjut? Dan kelihatannya di Indonesia ada kecenderungan kebijakan-kebijakan yang Islamofobia itu semakin berkembang gitu. Ada ketakutan kepada Islam tanpa dia mengikuti atau memahami apa itu Islam. Apakah memang ini sesuatu yang perlu ditakutkan kondisi umat Islam di Indonesia sekarang ini menurut Bang Din? Iya, Islamofobia dan kemudian juga mengejawanta di dalam mungkin bisa disebut sebagai depolitisasi Islam. Depolitisasi. Ya. Bahkan bernuansa deislamisasi. Ya. Melumpuhkan kekuatan Islam itu sebenarnya adalah ketakutan yang tidak beralasan. Ya. Semacam takut terhadap hantu di siang bolong. Gitu. Tapi ya dapat dipahami dan dijelaskan secara sosiologis ya. Karena sebagaimana Clifford Geertz selama itu ada dikotomi santri abangan khususnya. Nah, kemudian membawa kepada social groupings, pengelompokan sosial ya, lewat aliran-aliran ya, kepada political groupings ya, pengelompokan politik lewat partai-partai yang ada dulu, ada PNI, PSI pada satu sisi ya, dan juga PKI dengan partai-partai Islam Masyumi yang kemudian juga terpecah
menjadi partai NU, PSII dan selain dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah sesuatu resultante ya dari satu realitas sosiologis yang belum selesai. Namun alhamdulillah di era Orde Baru ya dengan adanya penguatan ya, Islam kultural ya, Islamic cultural ya, sehingga terjadi kebangkitan Islam kultural, Islamic culture revival. Hampir di satu dasar masa terakhir Orde Baru ya. Terutama karena Soeharto ya sebagai seorang yang pernah belajar Islam, beliau adalah murid SMP Muhammadiyah, menyatakan sendiri kan bibit bebet bobot Muhammadiyah, dan kemudian ya melakukan sebuah kebijakan yang sangat-sangat drastis ya. Itu mungkin juga perlahan-lahan terjadilah Islamisasi, baik birokrasi, ABRI waktu itu, kampus. ABRI dituduh apa dulu? Ijo, loyo. Karena Mas Fadlizon ini menghimpun para jenderal-jenderal sehingga diberi hijau royo-royo ya. Ada sebagian orangnya, ada yang tidak lagi hijau, berubah juga sekarang itu. Tapi nah kondisi ini begitu era reformasi dibuka. Dan ada sesuatu yang mahal yang diberikan oleh era reformasi, yaitu liberty atau freedom. Maka terjadilah arus liberalisasi politik, ekonomi, budaya. Gitu. Nah ini muncul lagi nuansa lama yang sebenarnya di akhir Orde Baru kan sudah mencair ya. Muncul neo santri istilahnya yang bergabung di ICMI ya waktu itu. Betul. Yang semangat keislaman tinggi ya. Walaupun belum fase baca assalamualaikum. Kalau Pak pidato kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan semangat keislaman. Ini neo santri waktu itu. Giroh itu ya. Girohnya ya. Nah sayang pada era reformasi ini keran liberalisasi dibuka. Maka kondisi ini berbalik. Ya. Dan ketika terjadi jatuh bangun kekuasaan ya, mungkin Pilpres 1999, 2004 yang mulai secara langsung itu 2009 dan seterusnya. Nah ini kemudian mengubah keadaan, tapi faktor eksternal tidak bisa dinafikan. Saya kira Jenderal Prabowo Subianto paling sering dulu pihak-pihak di luar sana tidak akan suka kepada Islam kemudian bangkit. Nah persepsi semacam ini juga global, kekhawatiran pada Islam karena agama ini dianut oleh semakin banyak sekarang umat manusia, hampir 2 miliar, 1,7 sekarang. 2050 ditaksir sudah 30%, sekarang 23%. Dan ada potensi dunia Islam dengan 57 negara berdaulat, sumber daya alam yang kaya raya, ya. Kemudian ada sumber daya nilai Islam itu sendiri yang menggerakkan hidup, tidak kalah dari etika Protestanisme, tidak kalah dari etika Konfusianisme yang sekarang membangkitkan Asia Timur gitu. Maka sangat wajar kalau ada kekhawatiran. Tapi kekhawatiran yang berkepanjangan justru akan menjadi kontraproduktif. Pemeluk Islam seluruh ini akan bangkit. Nah, Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas penduduk Muslim bahkan menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ini juga mempunyai kekuatan-kekuatan. Maka mereka ingin lumpuhkan. Tapi ini salah. Salah, justru akan menjadi kontraproduktif, akan ada titik balik. Nah maka apa yang terjadi terakhir ini sebenarnya kalau siapapun pemangku amanat di negara ini, penyelenggara negara tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif, yudikatif, menyadari kondisi realitas bangsa Indonesia bahwa umat Islam itu adalah rakyat Indonesia. Maka harus disikapi secara proporsional. Kita harus menolak pikiran dan terutama upaya ingin menggantikan dasar negara Pancasila. Harus tolak, sudah selesai. Konsep Muhammadiyah, negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahada
Kebetulan judul pidato saya dulu di PP Muhammad 2011, kemudian saya kembangkan di MPR 2012 ketika diundang oleh Pak Taufik Kemas almarhum. Nah, ini sudah selesai. Maka perlu ada sebuah kebijakan yang ramah Islam. Bukan yang Islamofobia tadi. Justru itu, ya. Tapi tetap secara proporsional. Ya. Kalau keadilan ekonomi tidak tersedia, ada kesenjangan, hanya segelintir orang menguasai aset nasional di atas 50% dan umat Islam terpinggirkan secara ekonomis, bom waktu. Nah, sayang ini tidak disadari ya oleh pemangku amanat. Saya secara langsung sampaikan kepada beliau-beliau itu, kepada ya semua ya yang berkepentingan dan punya kemungkinan untuk melakukan perubahan. Nah, ini yang saya kira harus segera kita sadari. Kita dialogkan pada umat agama-agama lain, juga tidak perlu ada sikap yang melihat Islam secara sinis, apalagi mau ditekan. Nggak mungkin. Pikiran, ideologi, apalagi keyakinan keagamaan tidak bisa dibunuh. Akan makin bangkit lagi. Nah, ini perlu segera, yang kita tidak ingin juga dengan cara yang gerusa-gerusu. Perlu ada kearifan, kepemimpinan hikmah tadi itu yang Pancasilais. Nah, mungkin satu poin lanjutan terakhir, ini juga harus dikembalikan kepada Pancasila. Pancasila itu sangat-sangat bertumpu pada nilai agama. Kita sudah promosikan ya. Saya Januari yang lalu pidato di Universitas Al-Azhar Kairo itu, dalam sebuah konferensi internasional ya. Dan saya katakan ya, negara Pancasila bukan negara Islam, tapi mengandung nilai-nilai Islami. Ketuhanan yang Maha Esa, pasal 29, apalagi ayat 1-nya kan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat berikutnya, kebebasan beragama, menjalankan ibadat. Maka siogianya nggak usahlah dihalangi, apalagi seperti perlu ada SKB 3 menteri terakhir tentang pakaian seragam. Di daerah seperti Ranah Minang, adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Di daerah saya hampir mirip. Adat Barenti ko syarak Barenti ko Kitabullah. Barenti itu berpegang teguh. Saya nggak tahu Sumbawa duluan apa Minang duluan ya. Kayaknya Minang duluan. Karena matahari timbul dari timur, maka Sumbawa duluan. Baru ke barat. Ya. Nah, ini yang harus disadari. Termasuk ya, tidak banyak pemangku amanat apalagi politisi dari partai-partai politik yang menghayati historisitas Indonesia yang berasal dari kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan. Jumlahnya 73 dari Pasai sampai Ternate Tidore, yang mereka menyerahkan diri berintegrasi dengan negara proklamasi berdasarkan Pancasila ya. Tapi ada persyaratan dalam dokumen mereka. Saya diberitahu oleh seorang sultan, dengan syarat harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini suatu ketulusan dari ya sultan-sultan muslim itu. Ini jangan dihilangkan jejaknya gitu. Termasuk oleh proses pendidikan kita sekarang ini gitu. Nah, ini memang kesadaran sejarah ini Bang Din. Historical consciousness, terutama pada para pengambil kebijakan, seolah-olah mereka ini melakukan sesuatu yang baru, invent the wheel, reinventing Indonesia. Ya, padahal semua itu sudah ada gitu ya. Dan ini yang menurut saya kesalahan yang paling fatal gitu ya. Dia tidak membaca peta Indonesia secara utuh dari sejarah, latar belakang, asal usul, sehingga akhirnya dari diagnosa yang salah ini lahirlah resep-resep yang salah. Kemudian kebijakan-kebijakan dari resep itu juga semakin jauh dari salah. Jadi benar, kembali kepada cita-cita ini harus kita luruskan kembali kepada cita-cita, karena sekarang ini kalau kita lihat kan kita makin menjauh nih. Dulu kan Bung Hatta pernah mengatakan cita-cita negara kita ini mencapai kebahagiaan rakyat, yaitu cukup pangan, sandang, papan, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa jaminan hari tua.
kemudian kesejahteraan rakyat, kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan kedamaian, ada rasa nyaman, damai. Hidup di Indonesia ini tidak tersia-sia. Nah, saya lihat belakangan ini Indonesia ini kayaknya cuma milik beberapa orang, gitu. Rasanya rakyat juga merasa tidak memiliki karena akses kepada resources itu semakin terbatas, gitu. Dan menurut saya ini yang menimbulkan satu kesenjangan, bukan hanya kesenjangan material, tapi kesenjangan imaterial, dan mungkin ini juga berbahaya ya bagi keutuhan NKRI kan, bagi mereka yang memahami sejarah dan dinamika sosial gitu, Bang Din. Dan terutama jika Pancasila dijauhkan dari agama, Ya. atau agama disapih dari Pancasila, Atau mempertentangkan malah. apalagi mempertentangkan. Kan ada itu. Kalau Yang memisahkan ada pimpinan agak pasif ya. Nggak ada yang mengatakan masalah kita itu adalah agama gitu. Musuh Pancasila itu adalah agama. Iya. Yang mengatakan demikian tuh musuh agama dan sekaligus musuh Pancasila. Karena nggak bisa, di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai agama. Iya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dari sudut Muslim ya tauhid. Ya. Tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah esensi dari keberagamaan. Iya. Ada untuk manusia, rahmatan lil alamin, ditambah predikat yang adil dan beradab. Luar biasa itu. Nanti muncul lagi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu agama. Maka Syekh Al-Azhar, ya, Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib, ketika saya undang pada pertemuan puncak ulama dan cendekiawan muslim sedunia 2018 di Bogor, ya, di Istana Bogor pembukaan itu, nilai-nilai dalam Pancasila mengandung nilai-nilai Islami. Walaupun kita sudah lama itu berpendapat demikian. Iya. Nah, beliau menyampaikan itu. Maka saya berpendapat dengan agama negara Pancasila akan tegak. Tanpa agama negara Pancasila akan terkoyak-koyak kalau tidak rusak gitu. Nah, kesadaran ini yang harus kita munculkan kembali. Sangat berbahaya kalau memusuhi agama. Iya. Ya. Agama manapun gitu. Karena baik secara sejarah maupun secara substansi tadi dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 sangat-sangat berpegang teguh pada agama, dan oleh karena itulah ya mempertentangkan agama dengan Pancasila atau Pancasila dengan agama ini suatu perilaku yang berbahaya sekali ya. Dan ini akan mengulangi sejarah ya. Iya, benar. Di awal kemerdekaan sudah segera mulai, tapi kan bukan oleh kalangan lain, hanya komunis itu ya. Iya. Sampai akhir era ini disebut dengan Orde Lama. Para era awal Orde Baru kan ada juga kecenderungan demikian, tapi lebih kepada depolitisasi, melumpuhkan secara politik. Yang terjadi pada era sekarang, saya kira lebih dari depolitisasi agama atau depolitisasi Islam khususnya, tapi sudah mengarah kepada deislamisasi. Ya. Nah, ini tendensi yang menurut hemat saya sangat-sangat berbahaya ya. Saya hampir kehilangan cara ya, gimana meyakinkan kepada para pemangku amanat, kecuali ingin menyatakan tendensi ini dan apalagi semakin menjauh ini berbahaya bagi eksistensi negara Pancasila ini gitu. Maka mungkin ya, mohon maaf ini karena Mas Fadli di partai politik, sebuah perubahan ya, ke arah sesuai dengan cita-cita nasional ini, partai-partai politik harus berperan. Iya. Terutama mereka yang berjuang pada tataran struktural. Organisasi-organisasi masyarakat, elemen masyarakat madani juga punya fungsi. Tapi sebagian juga terimbas oleh akibat kebijakan negara ini. Itu suatu kehilangan bagi Indonesia. Dan terakhir ini ditambah lagi ya, terutama kalangan kampus, akademisi, kaum cendekia, termasuk mahasiswa, ya, apalagi juga pers, ya. Sehingga nyaris kita tidak punya modal sosial bagi sebuah perubahan ke arah kebaikan. Seperti terkooptasi ya? Saya tidak cukup punya data tentang itu ya. Ya terkooptasi atau ada satu iklim ya, yang tidak kondusif bagi
munculnya cerdik pandai, kaum cerdik cendekia yang kritis ya. Iya. Karena kritik sering dibungkam. Iya. Dan apalagi bukan hanya dibungkam, dipersekusi, dituduh, kriminalisasi, apalagi sebagai radikal tadi itu. Gitu. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi ada represi sebenarnya, dan saya memang melihat kok ada represi di kampus, ada represi di kalangan pers, kelihatan ya. Represi bisa dalam tanda petik, bisa macam-macam bentuknya gitu. Bisa pengaruh, bisa jabatan, bisa mungkin iklan atau apa kalau di pers ya. Juga begitu juga di kalangan kampus kita lihat. Kalau dulu siapa yang mengatakan the betrayal of the intellectual, Julian Benda ya. Mungkin ini bukan the betrayal atau the apa ya, bukan pengkhianatan. Kalau salah Sujatmoko pernah dengan kalimat yang lain itu ya. Iya. The death mungkin of intellectual. Nggak ada lagi suara dari kampus, dari perguruan tinggi. Bahkan di masa Orde Baru yang dianggap juga otoritarian, itu suara dari kampus cukup nyaring kan. Dan tidak ada persekusi sama sekali. Saya menilai masa terakhir ini lebih buruk dari Orde Baru. Ya. Dalam hal ya, represisivitas tadi itu. Orde Baru kan lebih kepada suatu kekuasaan politik yang nyaris ada penunggalan ya. Ya. Kemudian peran dari ABRI atau militer gitu. Nah, pada era selanjutnya termasuk era terakhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak. Sebab saya bisa mengukur diri. Ya. Saya lebih kritis dulu pada era SBY loh. Betul. Terutama menyangkut korupsi, menyangkut segala macam ya. Dan ya. Tapi saya tidak pernah mengalami yang disebut orang bullying, intimidasi dalam bentuk Tapi cyber. Sekarang ya sebenarnya ya apa yang kita lakukan bersama-sama ini lebih kepada cita-cita nasional. Ya. Tidak untuk merebut kekuasaan, tidak untuk menjatuhkan penguasa, tapi semata-mata ingin meluruskan kiblat bangsa, tapi kemudian mendapat penolakan. Maka saya kira kita kehilangan momentum. Sayangnya tidak ada pintu dialog. Ada statement-statement untuk dialog, membuka diri pada kritik. Tapi saya nilai jauh dari hanya sekedar basa-basi gitu. Padahal kalau ada dialog, ya, apalagi dialog yang dialogis, yaitu dialog yang bertumpu pada ketulusan, keterus-terangan, keterbukaan untuk pemecahan masalah. Indah dan positif bagi bangsa ini gitu. Ya, masalahnya memang forum itu kan semakin hilang itu, semakin tidak ada, dialektika juga tidak ada. Karena dipakai alasan COVID. Ya, dan betul. COVID ini justru bisa dijadikan semacam dalih untuk melakukan represi. Dan bahkan saya juga termasuk yang sebenarnya juga memprotes dalam beberapa hal, Perpu Corona mendegradasi peran DPR legislatif yang harusnya bisa menjadi pengawas, menjadi semakin tidak terlalu leluasa lagi gitu ya. Nah ini Bang Din, kalau kita lihat, kalau kita bicara what is to be done, ya kan selalu dari mana kita mau memulai lagi perubahan? Apakah kita hanya menunggu nasib kan begitu? Nah, Bang Din ya, saya tahu dengan kawan-kawan yang kritis, walaupun akhirnya ada juga yang dipenjara seperti Pak Mas Syahganda, Jumhur. Nah, orang-orang yang saya kenal dari zaman mahasiswa dulu, hanya gara-gara tweetnya, ini benar-benar nggak masuk akal. Dan saya kira nanti kalau sudah ada pergantian kekuasaan, ini harus kita semacam ada perhitungan lah gitu terhadap apa ini yang terjadi di masa sekarang ini. Kok bisa segegabah itu ya di dalam melakukan labelisasi, kriminalisasi dan lain-lain. Nah, jadi what is to be done? Atau mungkin what should we do? Lebih halus ya, lebih halus. Lebih halus. Bukan, lebih nyata. Lebih nyata. What's the way forward? What's need to be done? Gitu. Ini sudah ada. Ya, saya lama berpikir tentang ini. Dan saya berkesimpulan tetap pada satu keyakinan, jalan gerakan moral itulah yang harus kita tetap lakukan.
Dengan gerakan moral, arti bertumpu pada nilai-nilai moral, termasuk mengkritik immoralitas, memang terkesan lama ya. Banyak yang tidak sabar untuk itu. Tapi kalau terus menerus dengan mengembangkan literasi masyarakat gitu. Ke arah mana? Jangan bicara soal posisi, jangan bicara soal kekuasaan, kedudukan dalam kekuasaan. Yaitu terus menerus meluruskan kiblat bangsa. Jadi harus pada perubahan struktural. Nah, ini harapannya ya, yang berada di ujung tombak ini partai-partai politik. Maka kita harapkan para politisi di partai-partai politik menjadi negarawan. Siapalah yang memulai, diskusikan secara jernih gitu. Walaupun saya tahu tidak mudah bagi sebagian ya, karena ya banyak yang menikmati kekuasaan. Tidak perlu, nggak usah ubah undang-undang pemilu. Tidak usah dikembalikan kepada sila keempat tadi itu gitu. Nah, ini yang mungkin kita lakukan. Kita bergerak dalam the art of the possible. Seni untuk menjalankan kemungkinan-kemungkinan gitu. Jadi memang ini menuntut kesabaran paripurna untuk tidak lelah ya. Bahasa agamanya beramar ma'ruf bernahi mungkar dengan segala cara. Seperti cara-cara seperti ini adalah bagian dari literasi politik tadi itu. Nah, karena ya mohon maaf saya bermenung terakhir ini, keadaan seperti ini dalam bahasa agama itu istidraj. Istidraj itu suatu proses sistematis pelan-pelan ya. Orang kadang-kadang menikmati seperti tidak ada kesalahan. Tapi at the end bahasa Jawanya nyungsep. Saya pakai bukan orang Jawa ya. Iya. Itu ada ayat Al-Quran, terutama yang mendustai agama, yang tadi benci pada agama, melawan agama. Itu ada ayatnya. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-A'raf 91. Dan mereka yang mendustai ayat-ayatku, yang membenci agama, yang melawan agama, yang menghalangi agama, termasuk juga melakukan apalah kriminalisasi atau apa terhadap tokoh-tokoh agama itu. Kami akan istidrajkan mereka dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Saya sampai kepada permenungan itu. Ya. Inilah keadaan, maka ya kita tidak bosan-bosan menyuarakan suara moral apapun risikonya. Saya sebut Mas Fadlizon, saya menganggap diri saya sudah selesai dengan dunia. Ya masih jauh lah Bang Den. Bang Den sekarang usia kan baru 62 tahun. Dalam arti tidak ada harapan untuk ini. Jadi terus menyuarakan suara moral. masih panjang dong perjalanan. Ya, tidak lagi selesai dengan dunia itu dalam arti tidak punya cita-cita kepada satu kedudukan, kekuasaan apa ya. Ya, hidup secara sederhana tapi tetap terus menyuarakan yang saya yakini sebagai nilai-nilai kebenaran seperti ini gitu. Ini yang mungkin ya, saya tidak punya jawaban lain. Karena saya tidak setuju kalau ada orang yang kemudian melakukan jalan revolusioner ya. Sebuah perubahan, tapi kita terus menerus beramar ma'ruf bernahi mungkar. Nanti hasilnya Allah lah yang mengetahui. Jangan-jangan istidraj itu yang akan menjadi kenyataan tadi itu. Cuman kalau tadi istidraj itu menjadi kenyataan, jangan-jangan bukan hanya mereka yang nyungsep, tapi seluruh bangsa dan negara kita ini kan bahaya. Itu hadis. Hadis, bangsa ini ibaratnya para penumpang sebuah kapal besar. Kapal kebangsaan. Ya. Namun ada kelompok yang merusak tempatnya sendiri di kapal itu. Bukan tempat orang lain. Merusak tempatnya sendiri. Apa di ujung hadis itu? Fa in akhadhuhu najaw wa najaw. Jika orang banyak mencegahnya, orang yang ingin merusak tadi itu, mereka akan selamat dan orang banyak akan selamat. Wa in taroku, tapi kalau dibiarkan saja, tidak ada yang mau kemudian beramar ma'ruf bernahi mungkar, halaka wa halaku. Orang perusak itu atau kelompok perusak itu dan orang banyak akan
celaka, akan tenggelam. Inilah keadaan kita. Maka harus ada yang, kalau tidak banyak, sehingga sendiri pun harus tetap melakukan upaya yang disebut penyelamatan tadi itu. One man with the truth is majority. Ya. Jadi satu orang pun kalau misalnya kita membawa misi kebenaran yang menjadi majority. Saya percaya juga dengan perubahan-perubahan dari satu orang sekalipun dengan keteguhannya itu, Bang Din. Saya melihat mungkin di ujung obrolan kita ini, apakah ya perubahan-perubahan itu, ya kita ini kan suka take it for granted. Indonesia 75 mau 76 tahun sebagai sebuah bangsa sebenarnya cukup panjang. Tapi kalau kita lihat banyak negara-negara yang lain yang tadinya terbelakang dari kita, sekarang jauh lebih maju. Tetangga kita yang baru selesai perang aja namanya Vietnam sekarang sudah luar biasa ya. Dan juga negara-negara lain. Jadi faktor kepemimpinan ya, saya kira menjadi semacam faktor yang sangat penting. Lihat di Turki ada Erdogan, ya di berbagai tempat ya kita lihat bagaimana mereka menghela sejarah. Jadi pemimpin ini yang menghela sejarah. Nah, kita kan memang mungkin tidak seberuntung itu ya di dalam kepemimpinan nasional kita. Nah, tapi kan ini kenyataan realitas rakyat kita ya memilih di dalam suatu proses seperti sekarang ini gitu. Ya, itu konsekuensi logis dari sistem yang rusak. Ya. Maka akan lahir pula hasil yang rusak. Dan apalagi jika hasil yang rusak itu tidak menjalankan kepemimpinan amanah based on values, berdasarkan nilai-nilai kebangsaan, apalagi menampilkan arogansi kekuasaan, ya maka akan menjadi lengkaplah kerusakan itu. Nah, oleh karena itu faktor kepemimpinan sangat sentral. Saya ingat ungkapan bahasa Inggris, fish rots from the head. Ikan membusuk dari kepala gitu ya. Maka agama pun, Islam pun sangat menekankan pentingnya kepemimpinan. Jadi dua aksis dalam kehidupan kebangsaan bersama itu, kepemimpinan leadership dan kepengikutan followership rakyat. Ya. Saya letakkan ini agak sentral gitu. Kalau dalam Al-Quran misalnya apa itu? Iya, sangat banyak sekali ya, terutama tentang tanggung jawab, tentang amanat. Ya. Hadis juga demikian ya. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas amanatnya. Mas'uliyah di sini. Tanggung jawab itu dalam arti tanggung jawab berpegang pada nilai-nilai, nilai-nilai kesepakatan gitu. Jangan dirusak kesepakatan itu. Mahal sekali. Seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dan yang kedua harus ada upaya untuk ya mengayomi. Dan kalau mau pandangan Islam, surat pendek Quraisy itu ya. Ya, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita wa sayf falyabudu rabb hadzal bait. Dalam jatuh bangun peradaban, kira-kira terjemahan bebasnya itu. Maka yang pertama itu tingkatkanlah keberagamaan. Religiusitas, falyabudu rabb hadzal bait. Ajaklah bangsa itu dalam berbagai agamanya untuk menjadi pelaksana dari nilai-nilai agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Pasal 29. Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sejalan dengan surat Quraisy itu. Nah, itulah nanti akan membawa akibat dua. Apa? Alladzi at'amahum min ju', yang akan memberi makan, meningkatkan kesejahteraan, prosperity. Wa amanahum min khauf, dan menjaga dari rasa takut, security. Jadi prosperity, security itu bisa terwujud dari religiosity. Nah, ini yang sebenarnya posisi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kita ini inline dengan surat Quraisy ini. Tapi kemudian religiosity-nya dipangkas, dimusuhi, tidak akan terwujud prosperity dan apalagi security tadi itu. Mungkin ya Bang Din, terakhir itu. Mungkin mereka khawatir kali ya dengan terjadinya arus Islam yang begitu besar. Dulu kan ya sebagai contoh yang kasat mata,
orang yang pakai jilbab itu sedikit. Apalagi kalau kita lihat tahun 80-an. Ya. Tahun di 80-an pertengahan akhir bahkan orang yang pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Ya. Tiba-tiba sekarang ini jadi lautan jilbab gitu ya. Ini yang fisik yang kelihatan gitu. Terus ada macam-macam lagi. Ini apa memang harus dikhawatirkan? Dan apa? Itu yang saya katakan di awal tadi, tidak perlu ada kekhawatiran. Iya. Tapi ini kan semacam sunnatullah ya. Iya. Islam, umat Islam secara global, secara nasional, apalagi kita di Indonesia ini ada akar gitu. Nggak perlu ditakuti. Dan tidak pernah melawan tradisi juga. Tidak perlu melawan tradisi. Namun harus tetap ditarik pada titik proporsional. Iya. Janganlah kemudian umat Islam yang besar kemudian berkuasa, apalagi menjadi negara Islam, negara syariat, sudah selesai itu. Iya. Dengan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yang di dalamnya ketika umat Islam ini bangkit dan berkembang, sebagaimana dia harus mengayomi Iya. umat-umat agama lain boleh berkembang ya sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan berkompetisi di arena di arena nasional di dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya. Itulah Bhinneka Tunggal Ika yang sejati. Tapi ketika kelompok mayoritas merasa tertekan, kita tidak mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya ini. Nah, inilah pesan utamanya. Marilah bersama-sama. Tapi harus dimulai oleh pemimpin, oleh pemangku amanat dengan menampilkan keteladanan. Ya, mudah-mudahan ke depan bangsa yang tadi terkesan menjauh dari nilai-nilai dasar kita kembalikan, dan kita bersama-sama. Maka saya mengusulkan perlu dialog nasional. Dialog nasional. Dialog nasional yang dialogis. Iya. Untuk membicarakan ini semua. Ini bukan tanggung jawab para politisi, partai politik, eksekutif, legislatif, ormas, seluruh kalangan bangsa itu. Sayangnya MPR yang ada sekarang yang seharusnya menjadi lembaga tertinggi negara, 500-an orang lebih itu haruslah menjadi perwakilan semuanya. Apalagi ada peluang bagi utusan golongan yang lama itu. Saya kira tafsir otentik terhadap Pancasila adalah konstitusi yang asli itu tadi. Asli, bahwa perlu dirubah sejalan dengan dinamika zaman, bisa kita ubah ya. Saya kira itulah yang harus dilakukan. Namun siapa yang memulai untuk meyakinkan semuanya pentingnya dialog nasional yang bersifat dialogis itu. Terima kasih Bang Din. Mudah-mudahan ini kok jadi berat-berat pertanyaannya? Enggak juga. Mudah-mudahan bisa didengar dan terutama para pemimpin ini mendapat hidayah gitu ya. Sehingga bisa melihat bahwa kenyataan ini sekarang ini tidak seperti mungkin yang dilaporkan atau yang selalu dibawa bahwa kita ini semua baik-baik saja. Harus lebih baik ada kesadaran untuk memperbaiki dan kita perbaiki daripada kemudian kita merasa semua baik-baik saja ternyata terlalu banyak masalah dan kita nyungsep tadi gitu ya. Dan saya yakin apa yang Bang Din bilang itu tentang dialog nasional itu sangat penting gitu. Dialog nasional memang atau silaturahmi nasional atau semacam itu sehingga berbagai kesenjangan-kesenjangan yang terjadi baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan personal gitu ya, menurut saya bisa dijembatani ya. Dan saya kira ini yang harusnya membuka diri ya para tokoh yang sedang menjadi pemangku jabatan atau amanah ini. Saya kira memang perlu mengambil inisiatif untuk ada semacam dialog nasional atau silaturahmi nasional tokoh-tokoh bangsa gitu ya, supaya kita tidak kaget kalau terjadi perubahan. Karena indikator-indikator yang ada ini, indikator ekonomi, indikator politik, demokrasi kita sekarang ranking 102, turun sama 17 dengan Nambia. Iya, Zambia. Saya pernah ke Zambia itu, lebih bagus daerah-daerah kita kemana-mana gitu. Tapi masa levelnya sama dengan Zambia. Jadi saya kira ini sebuah kemunduran. Demokrasi kita mundur, pemberantasan korupsi mundur, hampir semua lini kita mundur. IPM juga masih rendah ya. IPM rendah, stunting masih tinggi, kesenjangan makin luar biasa.
Ini kan harusnya menjadi semacam introspeksi bagi yang ada sekarang ini, supaya mereka melihat dan apalagi mungkin juga kepada Pak Jokowi ya, mau meninggalkan legacy apa ke depan. Waktunya tinggal beberapa tahun lagi, ya efektif mungkin 2 tahun lagi. Kelihatannya kalau pindah ibu kota agak sulit sekarang gitu ya. Jadi apa legacy yang mau ditinggalkan? Saya kira demikian perbincangan kita, Bang Din. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Tapi sekali lagi luar biasa perpustakaan. Terima kasih ini dikunjungi nih. Walaupun Bang Din ini saya belum belum ajak keliling semua. Belum ajak keliling. Nanti ada 1-2 lagi Bang Din. Nah, jadi ini bagian dari sebuah upaya untuk melestarikan warisan intelektual bangsa. Nah, buku kan warisan intelektual. Betul. Kemudian artefak-artefak, kacamata. Saya tertarik ternyata Islam sudah masuk di abad ke-7 ya. Islam sudah dengan masuk. Adanya koin dengan koin-koin yang ada dari dinas Khilafah Umayyah ya. Ya, dan juga Abbasiyah, Umayyah di abad ke-7 sudah masuk ya. Dan ini temuan-temuan ini menggambarkan bahwa interaksi dengan Islam dengan Muslim yang ada di wilayah Timur Tengah pun sudah ada. Dan ini menurut saya bisa mungkin mengoreksi bahwa Islam seolah masuk baru abad ke-13. Ya. Wah, itu terlalu. Dan bukan dari Gujarat. Iya. Tapi dari Arab langsung. Dari Arab langsung. Kalau dari artefak yang saya lihat dari Arab langsung. Bahkan kalau dibilang abad ke-13 yang namanya Samudra Pasai kan saya terlihatin Sultan Ahmad Az-Zahir itu sudah mengeluarkan dinar emas. Peradaban Islam di Nusantara ini luar biasa, sudah tinggi ketika itu. Sekali lagi terima kasih Bang Din. Insya Allah kita lanjutkan nanti silaturahim dan mudah-mudahan Bang Din terus sehat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan momentum perubahan pada waktunya dengan damai, dengan demokratis dan konstitusional dan beradab. Untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga demokratis, konstitusional dan beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.